Doa supaya punya rumah atau usaha yang baru yang lebih baik. Robbi anzilni munzila mubarakan wa anta khairul munzilin. Baca sebanyak-banyaknya. Sudah siap? Cici lagi rajin guys, dia bersih-bersih, udah bersih guys. Jadi ceritanya hari ini tuh adik saya tuh lagi turun ke bawah ya guys. Kita tadi masak-masak, nah begitu dia ke atas, habis itu dia rajin banget kan tengok guys. kamar kos yang atas itu ya, di rumah kos Bersih-bersihin kamar kos itu ada burungnya guys. Memang saya tuh Ada yang udah lama burung, banget ya. nggak naik ke atas karena memang kadang capek ya guys, naik turun. Jadi saya jarang-jarang. Kalau biasanya ada yang rajin itu mereka nggak sampai sekotor gitu. Nah hari ini tuh kok kotor banget tuh, di samping juga sampahnya udah banyak banget itu ya. Kalau air hujan atau hari hujan itu tuh menggenang airnya di situ guys. Nah nanti kapan-kapan harus dibersihkan. Dan tuh adik saya lagi kerja ya guys, kita review ya, kita cerita-cerita aja lah ya guys tentang usaha rumah kosan itu. Dari tadi loh Ada lo yang rajin bunyi burungnya tuh ya, panggil your anak. matiin nak. Sebenarnya kos-kosan itu adalah usaha yang gak ada matinya sebenarnya, untuk di daerah-daerah yang memang dia itu potensi atau daerahnya daerah industri ya teman-teman. Mau di daerah mana aja selama itu daerah industri, biasanya akan banyak orang yang datang cuma sebentar, jadi mereka nggak pengen beli rumah atau enggak. Diana udah dimatiin belum? Udah dimatikan belum? Pengen ini. Nah kalau kita punya kos-kosan itu akan selalu ada ini tuh dulu. Alhamdulillah setelah COVID itu ya banyak banget yang cari kosan. Sempat saya pasang iklan di ini, di berita lokal gitu ya, di FB juga. Nah itu tuh yang nanya tuh hampir setiap hari tuh ada 50 orangan ya guys. Setelah penuh pun masih ada tetap yang nanya ya, tetap saya balasin gitu ya guys, nggak saya hapus postingannya, tetap saya balasin. Jadi kadang-kadang mereka tuh udah lama, besoknya masih ada yang. Jadi buat teman-teman yang punya modal dan pengen investasi rumah kos atau kos-kosan, itu salah satu investasi yang sangat menguntungkan ya teman-teman. Kita butuh modal di depan, tapi akan berkelanjutan selanjutnya, akan mengikuti harga pasar juga kenaikannya. Dan kalau mau dijual juga harganya bakalan lebih mahal yang punya kos-kosan. Kalau saya disuruh pilih beli rumah yang biasa aja atau yang ada kos-kosannya, saya akan pilih yang ada kos-kosannya, karena itu merupakan investasi masa depan yang sangat menjanjikan. Oke teman-teman, selamat berinvestasi di masa depan. Kalau punya uang nganggur jangan dipoya-poyain, belikan sesuatu yang bermanfaat. Di samping yang paling murah investasi itu adalah emas ya, tapi emas itu lebih gampang dijual dan lebih cepat untuk mendapatkan uang kapan saja. Nah kalau kos-kosan ini memang kalau untuk dijual balik itu agak menunggu, butuh waktu lama dan proses. Jadi kita bedakan aja investasi itu untuk beberapa macam investasi yang bisa, ada yang jangka panjang, ada yang kalau kita butuh mendadak, ada yang jangka pendek ya gitu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Ini pemandangannya ya, tetap ada kabel ya guys di Batam itu. Yang nggak ada kabel memang sepanjang jalan-jalan utama itu nggak akan kelihatan kabel-kabel. Yang gitu ya teman-teman, tanpa maksud untuk pamer, ini hanya sekedar sharing ya teman-teman, pengalaman saya. Kalau saja dulu saya tuh sudah rajin banget beli, mungkin akan punya rumah kosan lebih dari ini. Dulu itu sebenarnya nggak terlalu tertarik. Sekarang malah nyesal kenapa dulu nggak saya beli kos-kosan dulu ya, uangnya entah kemana-mana. Nah sekarang saya ingin berbagi ke teman-teman atas apa yang sudah saya alami. Sebaiknya kalau memang punya modal lebih, belilah investasi yang menguntungkan, yang menghasilkan uang. Jangan beli barang-barang yang hanya habis, aus dan sebagainya. Terima kasih.